Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan masih diberikan kekuatan iman sehingga mau untuk tolabul ilmi di hari di mana sekarang orang lebih percaya dengan medsos, ya, dengan gadgetnya untuk mencari ilmu, ya, masih ada orang-orang yang mau bermuajahah, bermusyafahah, bermujalasah untuk mendapatkan ilmu secara langsung. Karena keberkahan ilmu itu, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan dari buku, bukan dari gadget, tapi keberkahan ilmu itu justru ketika kita bermuqabalah seperti ini. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang ulumul Quran bab asbabun nuzul. Apa Pak? Asbabun nuzul. Sebagaimana saya dulu pernah menjelaskan di awal bahwa mau memahami Quran secara lengkap tadi, supaya bisa kita tadaburi, supaya bisa kita iktibari, supaya kita bisa mendapatkan wawasan yang luas, sehingga literasi Al-Quran kita itu baik. Ada 3 sudut Pak yang penting, yaitu sudut teks Al-Quran yang ada di mushaf, lalu sudut yang kedua sudut historis, yang ketiga sudut realitas. Ulang Pak ya. Jadi ada 3 sudut penting untuk memahami Quran agar bisa iktibar, bisa tadabbur, bisa mendapatkan wawasan yang luas. Apa itu? Pertama, harus menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan teks mushaf. Yang kedua, menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan historitas sejarah. Yang ketiga, menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan realitas. Hanya memahami teks saja, pinter bahasa Arab, jago nahu sorob, jago balagoh, tapi nggak paham sejarah, maka penafsiran Qur'annya atau tadabbur Qur'annya tidak begitu komprehensif. Atau hanya sekedar paham sejarahnya, tapi nggak paham teksnya, nggak bisa bahasa Arab, nggak paham qiraat, ilmu membaca Al-Quran, nggak paham karakteristik mushaf Utsmani, nggak paham kalau Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain itu memiliki keterhubungan yang disebut dengan ilmu munasabat, nggak paham itu, maka pemahamannya pun tidak komprehensif. Paham teks, paham sejarah, tapi nggak paham realitas. Konteks kehidupan kita di abad ke-21 di Indonesia, di era global, di era revolusi industri 4.0, menghadapi masyarakat 5.0. Pernah dengar Pak? 5.0, 4.0 Pak? Nanti baca aja Pak ya di Google, apa tuh revolusi industri 4.0. Kan kita ini kan sudah mengalami perubahan dari zaman hanya sekedar menggunakan kekuatan biologis, lalu menggunakan uap, lalu menggunakan mesin, sampai sekarang kita menggunakan teknologi digital. Sekarang ada yang namanya AI Pak, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan Pak. Anak-anak zaman sekarang nih Pak, buat makalah nggak perlu mikir, nggak perlu pergi ke perpustakaan. Cukup klik di sini Pak, ada yang namanya chat GPT. Jelaskan hal-hal terkait dengan asbabun nuzul. Seret, muncul Pak jadi makalah Pak. Tambah referensinya, seret, dimunculkan referensinya Pak. Jadi sekarang semuanya serba instan. Saya tuh ngajarin guru-guru Pak, saya ajak diskusi gitu, bengong-bengong melulu, nggak paham loh.
Oke, sekarang saya ajarin nih, saya kasih web chat GBT, silakan buka chat GBT. Dia ngetik, cet. Bisa pakai bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, ketik semuanya. Akhirnya diskusi jalan, gara-gara pakai chat GBT. Kecerdasan buatan, Pak. Yang kita kagak paham, itu ada jawabannya semua di sini, Pak. Jadi, ini handphone jangan cuma dipakai untuk nonton TikTok doang, Pak. TikTok pun hanya nonton TikTok orang-orang joget. Hati-hati bapak-bapak sekalian. Medsos bapak-bapak sekalian itu akan menjadi bukti bapak ini ahli surga atau ahli neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi 3 sudut ini semuanya harus kita kuasai. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam situasi kondisi yang jauh berbeda dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah. Di sudut yang kedua, tadi sudut kedua sudut apa, Pak? Sudut historitas, sudut sejarah. Di sudut sejarah ada beberapa ilmu yang harus kita kuasai. Pertama, kita harus paham ilmu sejarah. Harus paham tarikh al-Arab, sejarah bangsa Arab qablal Islam wa ba'dal Islam. Mengapa demikian? Karena dakwah Rasulullah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak datang tiba-tiba. Tapi semua ajaran tersebut ditemukan akar-akarnya, ditemukan isyarat-isyarat awalnya dari ajaran-ajaran yang ada sebelum Rasul lahir. Ajaran khitan, ajarannya siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Ajaran khitan, ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran umroh, haji, tawaf, sebagainya siapa? Nabi Ibrahim. Ya kan? Sa'i, kemudian semuanya. Manasiknya haji itu dari siapa? Dari Nabiullah Ibrahim. Dan itu menjadi tradisi keberagamaan yang diamalkan oleh orang-orang Arab sebelum Muhammad diutus sebagai Rasul. Tradisi musyawarah. Tradisi musyawarah itu tradisi yang dikembangkan oleh nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Qusay. Qusay, nenek moyangnya Nabi Muhammad. Dia bikin kumpul-kumpul di hari Jumat, musyawarah di hari Jumat. Maka kemudian hari Jumat dijadikan hari besar. Islam datang mengambil apa yang sudah disampaikan oleh nenek moyang Rasulullah, dimodifikasi sedikit dengan kebaikan-kebaikan. Yang tadinya sekedar kumpul-kumpul, lalu ditambahkan aktivitas ketaatan. Apa itu? Sholat Jumat. Pada zamannya nenek moyang Rasulullah, orang Arab itu kemudian tawafnya melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak benar. Di antara bid'ahnya apa? Tawafnya dalam kondisi telanjang, tanpa pakaian. Ini yang kemudian diubah oleh Rasulullah. Tetap nggak pakai pakaian kan, Pak? Tapi ditutupin dengan selembar kain. Pakai pakaian nggak tuh, Pak? Pakai kolor nggak, Pak? Enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka memahami sejarah bangsa Arab itu penting, Pak. Lalu apalagi yang di sudut sejarah? Ada ilmu sirah, namanya sirah. Apa bedanya tarikh sama sirah, Pak? Kalau tarikh itu sejarah bangsa Arab secara keseluruhan. Kalau sirah itu khusus sejarah Nabi Muhammad. Makanya disebut sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Ya, sejarah Nabi itu, tapi yang paling banyak tercatat dalam sirah sejarah Nabi di mana, Pak? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di Mekah ada nggak, Pak, catatan-catatannya? Sedikit. Sedikit. Tapi yang paling banyak justru ketika Rasul ada di Madinah.
ya, perangnya Nabi, perjanjiannya Nabi, ya, arahan-arahan Nabi sebagai seorang kepala negara itu banyak dalam sirah. Tapi bagaimana Rasul mengalami dinamika pemikiran sampai kemudian menjadi mengkristal pemikirannya di Mekah, itu kan kita nggak bisa tahu. Nah, disitulah kita harus baca tarikh, kita harus baca sejarah Arab sebelum Islam. Kemudian di sudut yang kedua juga, di samping tarikh, di samping sirah, ada ilmu yang kemarin kita pelajari yang disebut dengan ilmu Makkiyah Madaniyah. Dengan mengetahui ilmu Makkiyah Madaniyah, kita tahu bagaimana situasi kondisi turunnya surat di Mekah atau di Madinah. Di Mekah pada tahun berapa? Pada waktu apa? Kondisi apa? Kenapa demikian? Karena begitu kita paham situasi kondisi turunnya ayat Al-Quran, ya, situasi kondisi ketika ayat itu disampaikan kepada Rasulullah, maka ketika itu kita akan bisa memahami situasi secara utuh. Oh iya, ini dulu disampaikan ketika Rasul begini loh situasi kondisinya. Wajar kalau kemudian ayat Qur'annya berbunyi seperti itu. Misalnya ayat Qur'an kan ada yang mengatakan, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu menemui mereka. Faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Di dalam surah Al-Baqarah. Bunuhlah mereka dimanapun kamu menemui mereka. Ini Pak, kalau ayat ini nggak kita pahamin Makkiyah Madaniyahnya, nggak kita pahami konteks ayat ini turunnya seperti apa, dan kita paham hanya mentah-mentah, maka kita akan jadi teroris, Pak. Bunuh orang kafir dimanapun kamu ketemu mereka. Musyrik, pokoknya semua yang di luar Islam dianggap musyrik. Oh bahaya, ayat ini dilepaskan dari konteks sejarahnya. Kalau kita paham Makkiyah Madaniyahnya ayat, oh iya, ayat ini turun di periode Madinah. Periode Madinah itu adalah periode di mana Rasul sudah mencoba untuk mengkonsolidasi orang-orang Madinah yang terdiri dari suku Aus, Khazraj, Yahudi, agar mereka hidup bersama secara damai, hidup bersama secara rukun. Kalau ada tantangan dari musuh, dihadapi bersama. Tapi kemudian kenyataannya ada orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Dan pada fase-fase Madaniyah, Rasul berulang kali mendapatkan serangan-serangan dari orang-orang musyrik di Mekah yang berusaha untuk melenyapkan entitas masyarakat Madinah. Nah, dalam kondisi perang, nggak boleh kita kendor semangatnya, maka dimotivasi. Ayo, kejar, kejar, kejar. Itulah prinsip faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh, kalau enggak kamu yang terbunuh. Dalam konteks perang. Tapi kalau nggak perang nih, berlaku nggak nih Pak ayat ini Pak? Ya berlaku ayat yang lain. Ini memahami Makkiyah Madaniyah. Karena ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu nuansanya agak beda Pak. Ayat Makkiyah itu nuansanya damai. Nuansanya kritik sosial, nuansanya berpikir mendalam. Tapi kalau ayat Madaniyah itu kadang-kadang bersifat instruksi. Nah, Rasulullah ketika di Madinah jadi bos. Rasulullah di Madinah menghadapi situasi masyarakat yang sedang mengalami kayak Palestina begitu, diserang oleh musuh dari luar. Maka Rasul harus mengatur strategi-strategi. Dari strategi yang lunak sampai strategi yang keras. Menghadapi orang Yahudi pun Rasul memilih strategi-strategi yang dari yang paling lunak sampai yang paling keras. Yang paling lunak diampuni. Diampuni masih saja kumat. Diusir.
diusir masih kumat, bunuh semuanya. Itu yang terjadi pada komunitas Bani Quraidah. Komunitas Bani Quraidah ini pengkhianatan yang ketiga kalinya dari orang-orang Yahudi. Setelah sebelumnya diampuni, sebelumnya cuma diusir, ini ternyata mereka sekarang tetap juga udahlah nggak bisa diampunin lagi. Kalau sampai dibiarkan, ini mereka akan merongrong kewibawaan Rasul dan akan merusak masyarakat di Madinah. Akhirnya dibunuh. Semua laki-laki yang sudah dianggap dewasa dikumpulkan di alun-alun, dihukum mati oleh tentara Islam. Ada kurang lebih 800 laki-laki dihukum secara massal. Ini kalau kita nggak paham situasi kondisi, Pak, kita katakan Rasul kejam. Rasul berdakwah dengan pedang. Karena apa? Nggak paham sejarah. Kalau kita paham sejarah, kita paham lah kenapa Rasul harus begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah ilmu yang berikutnya di sudut yang kedua ada ilmu yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah ilmu yang menjelaskan bahwa semua ayat di dalam Al-Quran itu pasti punya sebab-sebab nuzul. Ya Pak ya, ada sebab-sebab yang membuat ayat itu turun. Ada sebab-sebab yang langsung ada riwayatnya, tapi ada sebab-sebab yang bisa kita ketahui dengan memperhatikan peristiwa sejarah yang terjadi pada saat ayat itu turun. Ya Pak ya, jadi jangan kemudian kita mau nyari asbabun nuzul, mana dalilnya, mana riwayatnya. Yang ada dalil, yang ada riwayatnya, itu asbabun nuzul yang terkait dengan masalah hukum, yang terkait dengan masalah amal. Itu banyak ada dalilnya, ada hukum, ada riwayatnya. Walaupun kadang-kadang riwayatnya itu berbeda-beda antara satu dalil dengan dalil yang lain. Itulah sebabnya kemudian pemahaman tentang hukum tersebut juga berbeda-beda. Tapi jangan lupa, ayat-ayat Quran yang lain yang tidak ada riwayatnya pun turun pasti merespon dan menjawab situasi kondisi yang dihadapi oleh Rasul. Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.